Israel nekat dan menegaskan bahwa negaranya akan melakukan serangan balas dendam ke Iran. Mengetahui hal tersebut, Rusia murka dan membantu Iran dalam mempersiapkan diri menghalau serangan Israel. Dikutip dari tribunnews.com, Rusia diduga mengirim bantuan senjata untuk Teheran. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab. Mereka mengonfirmasi bahwa Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35 dan teknologi artileri pertahanan udara atau Arhanut canggih. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antar kedua negara. Sayangnya, para pejabat itu tidak mengetahui jumlah jet dan sistem pertahanan udara yang diberikan Moskow kepada Iran. Namun teknologi Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Tidak hanya itu saja, para pejabat mengatakan jika Rusia berjanji akan memberikan dukungan teknis berupa satelit mata-mata Iran. Mereka menambahkan bahwa kesepakatan antar dua negara menjadi bagian kerjasama yang lebih luas untuk mencakup produksi senjata dan pertukaran teknologi. Polda Metro Jaya menangkap pengemudi mobil Toyota Fortuner arogan dengan plat dinas TNI palsu yang menabrak mobil wartawan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indrari pada Rabu 17 April 2024. Ade belum menjelaskan lebih jauh mengenai kronologi penangkapan pengemudi Fortuner tersebut. Ia menjelaskan hal tersebut akan diungkapkan dalam konferensi pers. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, pengemudi Fortuner berinisial PWGA tersebut ditangkap di rumahnya di Bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024 lalu. PWGA viral di media sosial setelah mobil Toyota Fortuner berplat dinas TNI yang ia kemudikan menabrak kendaraan wartawan di Tol Jakarta Cikampek atau Japek. Dalam video akun Twitter @bundakos, terlihat pengemudi mobil Fortuner berplat dinas TNI itu adu mulut dengan pengendara lain. Pengemudi Fortuner itu bahkan sempat mengaku sebagai anggota TNI. Namun setelahnya, ia mengaku bahwa yang merupakan anggota TNI adalah sang kakak. Usut punya usut, plat dinas TNI dengan nomor registrasi 84337000 tersebut merupakan milik Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi. Namun plat itu dipalsukan dan kemudian digunakan oleh pengemudi Fortuner tersebut. Asep pun menjelaskan nomor dinas itu merupakan nomor dinas kendaraan operasionalnya sehari-hari di Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebagai guru besar sejak ia pensiun di tahun 2020. Selain itu, kendaraan yang ia gunakan dengan plat nomor dinas tersebut adalah Pajero Sport dan terdaftar dalam sistem, bukan Toyota Fortuner sebagaimana yang telah viral di video pemberitaan. Buntutnya, Asep juga turut melaporkan PWGA mengenai penggunaan plat dinas itu ke Polda Metro Jaya pada Minggu 14 April lalu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengirim amicus curiae disertai tulisan tangan bertinta merah terkait sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut diserahkan MK melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Lantas inilah isi tulisan tangan bertinta merah dari Megawati untuk MK. Dikutip dari tribunnews.com, isi amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Hasto mengatakan Megawati menutup amicus curiae tersebut dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Bukan tanpa alasan, Hasto menyebut tinta merah itu sebagai simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sekjen PDIP ini menyinggung perjuangan Kartini yang menjadi simbol emansipasi wanita. Dalam tulisan tangan itu, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa terkait ketukan palu MK, bukan merupakan palu godam
melainkan palu emas. Ketum PDIP ini mengutip pernyataan Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Megawati berharap fajar demokrasi yang telah diperjuangkan sejak dulu timbul kembali dan terus diingat oleh generasi bangsa Indonesia. Amicus Curiae itu diterima langsung oleh perwakilan MK Immanuel Huta Soit. Immanuel memastikan Amicus Curiae dari Megawati akan diserahkan langsung kepada Ketua MK Suhartoyo. Sebagai informasi, Amicus Curiae memiliki arti sahabat pengadilan. Amicus Curiae diartikan sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara sehingga memberikan pendapat hukum kepada pengadilan. Pengadilan bebas memutuskan apakah mereka akan mempertimbangkan suatu amicus brief atau tidak. Mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 akan menjadi momen tak terlupakan bagi pria berinisial MR 32 tahun, warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Ia tidak menyangka kepulangannya dari Tanah Rantau, Kalimantan malah disambut oleh unit Reskrim Polsek Arosbaya pada H+1 Lebaran atau tepatnya pada Kamis 11 April 2024. Sosok MR dalam 3 bulan terakhir memang menjadi buronan Kanit Reskrim Polsek Arosbaya, yaitu Nurul Trisdianto, atas perkara pencurian sebuah perahu kayu pada 20 Oktober 2023. Sadar menjadi target polisi, MR pun memilih kabur ke Kalimantan dengan menumpangi kapal laut. Sebelumnya, Nurul bersama personelnya sempat mengejar MR hingga ke pelabuhan di kawasan Perak, Surabaya. Pemeriksaan di seluruh dek kapal hingga mengecek manifest penumpang tujuan Kalimantan dilakukan. Namun keberadaan MR kala itu tidak ditemukan. Kapolsek Arosbaya Ibtu Sis Eko Purnomo menjelaskan pengejaran terhadap MR dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Hasilnya, terduga pelaku pencurian perahu kayu itu mengerucut ke sosok MR. Kasus pencurian perahu kayu itu berawal ketika MR melalui media sosial Facebook mengetahui bahwa ada seseorang yang ingin menjual perahu. Pelaku kemudian tergerak untuk mengambil perahu lain dan menjualnya dengan kesepakatan tukar tambah. Dalam pemeriksaan, tersangka MR mengakui bahwa dirinya mengambil perahu kayu karena desakan ekonomi. Namun apapun alasannya, ia terancam kurungan pidana maksimal 5 tahun penjara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kapolsek Arosbaya Ibtu Sis Eko Purnomo. Pelaku pencurian itu atas nama tersangka M. Jadi dia mengambil perahu kayu dari Sungai Pojokan Lajing dan dia membawa ke wilayah lain, Lampis. Pada saat itu dia melakukan transaksi, diawali dia melihat Facebook. Di Facebook ada yang mau jual perahu. Pada saat dia tertarik melihat Facebook jual perahu, dia tergerak untuk mengambil perahu yang lain untuk tukar tambah, sehingga bisa mendapatkan hasil dari penjualan itu. Dia ditangkap ketika mudik ini dan ya? Jadi begini, pada saat kita melakukan investigasi, penyelidikan, upaya-upaya penggalian setelah adanya pengaduan, ternyata dari proses upaya kita menemukan sasarannya adalah terduga M. Kemudian setelah kita melakukan upaya-upaya pencarian, diduga dia merasa mengetahui bahwa dia sedang dicari dan dia lari ke Kalimantan. Pada saat Lebaran kemarin dia pulang kampung atau mudik. Di hari kedua setelah kita mendapatkan sumber informasi dari masyarakat, kemudian kita lakukan upaya penangkapan. Berapa lama DPU-nya? 3 bulan. Dari Kalimantan karena dia merasa sedang dicari dan dia H+1. Jadi kita nangkapnya H+1 hari Lebaran kedua. Kurang dari 3 jam, pelaku maling motor yang berlokasi di parkiran supermarket
berhasil ditangkap tim anti bandit Polsek Tenggilis Mejoyo, Polrestabes Surabaya pada Sabtu 13 April 2024 siang. Tersangka berinisial AM, 21 tahun, warga Mojo Gubeng, Surabaya yang bekerja sebagai pegawai lapak pisang keju. Tersangka AM menjalankan aksi pencurian motor di parkiran supermarket kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya saat disuruh oleh bosnya membeli barang bahan baku dagangan pisang keju. Kapolsek Tenggilis Mejoyo Polrestabes Surabaya, Kompol Masdawati Saragih mengatakan, tersangka AM menjalankan aksinya setelah melihat adanya kesempatan untuk mencuri motor. Pasalnya, korban berinisial LV lupa mencabut kunci kontak motor dan juga sengaja meletakkan karcis tanda parkir dalam saku dashboard sisi kanan motor. Korban baru menyadari motornya hilang setelah berbelanja, kemudian melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Tenggilis Mejoyo, diantar oleh anggota security supermarket. Setelah dilakukan penyelidikan, termasuk dengan melakukan olah TKP dan pemeriksaan CCTV, sosok tersangka atas pencurian tersebut dapat diidentifikasi profilnya, bahkan berhasil dilakukan penangkapan kurang dari 3 jam lamanya. Sementara itu, tersangka AM mengatakan dirinya mengaku hanya sekali menjalankan aksi pencurian motor tersebut dan dilakukan secara spontanitas. Hal tersebut dikarenakan tersangka AM tergiur dengan adanya kesempatan setelah melihat kunci kontak motor yang masih menempel. AM juga mengaku jika ia berhasil menjual motor curian tersebut, uangnya akan digunakan untuk melunasi biaya cicilan motor pribadinya yang menunggak selama 2 bulan. Di sisi lain, korban LV menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolsek Tenggilis Mejoyo Polrestabes Surabaya, Kompol Masdawati Saragih yang berhasil menangkap pelaku pencurian motornya kurang dari 24 jam. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama video wawancara dari tersangka AM dan Kapolsek Tenggilis Mejoyo Polrestabes Surabaya, Kompol Masdawati Saragih. Kenapa? Mulai spontanitas. Spontanitas, emang melakukan pencuri itu spontanitas ada bisa di... Ya, jelas. Hah? Jelas. Gimana awal mulanya kamu cerita lah? Awal mulanya saya lagi berbelanja, lihatnya berbelanja. Habis itu tahu kalau ada kontak itu di sepeda motor, langsung saya bawa keluar itu. Pada saat itu ada karcisnya di dalam paspor itu, makanya saya berani bawa keluar itu. Berarti karcisnya ada kamu lihat di mana? Di paspor sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan. Ya. Rencanamu tujuannya buat apa? Tujuannya buat bayar dulu cicilan motor itu, sudah 2 bulan menunggak. Sudah ada rencana mau dijual kemana? Belum. Terus pada cerita. Belum, pada saat itu hanya masih bingung mau kemana, soalnya mikir sepeda motor yang saya bawa itu belum saya ambil itu. Dan saya disuruh bos saya untuk berbelanja itu. Jadi pada saat kamu bawa, kamu taruh di mana kendaraan? Taruh di depan rumah teman saya. Enggak kamu ceritakan sama temenmu? Enggak, belum. Cuma saya taruh di depan rumah saja. Kami dari Tenggilis Mejoyo alhamdulillah berhasil mengungkap kasus curanmor yang saat ini terjadi di wilayah kami. Pada saat itu dari korban langsung laporan ketika menemukan kendaraannya tidak ada pada saat dia berbelanja di Indogrosir, langsung laporan ke Polsek Tenggilis Mejoyo. Setelah laporan di Polsek, tim kami langsung melaksanakan olah TKP ke TKP di Indogrosir, kemudian dilihat di sana, dipantau, ada menemukan hasil daripada pencurian tersebut dan langsung mencari terduga pelaku tersebut. Kemudian saat melaksanakan
pencarian ditemukanlah tersangka pada waktu hari yang sama. Jadi hanya kurang lebih 3 jam kami bisa menemukan daripada tersangka tersebut. Barangnya di mana? Aslinya terekam CCTV atau Iya, pertama barangnya sudah sempat dititipkan di rumah temennya. Kemudian memang pelaku ini sebenarnya tujuannya untuk berbelanja, namun karena menemukan kendaraan tersebut pada saat itu parkir, kunci masih di sepeda motor, kemudian juga karcis parkir juga ada di sepeda motor tersebut, sehingga membuat daripada tersangka tersebut untuk mengambil kendaraan ini. Dia kerja di Indogrosir itu atau seperti apa? Bukan, dia bekerja di tempat lain di swasta, namun dia disuruh oleh pekerja bosnya untuk berbelanja di Indogrosir tersebut. Dan kami karena BB-nya ada di kami dari pemilik korban, sehingga ini nanti akan kami serahkan kepada pemilik secara gratis. Suasana di sepanjang Jalan Raya Boyolangu, Desa atau Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung berubah meriah. Kupatan atau hari ke-7 Lebaran dikemas oleh warga desa ini menjadi acara kupatan massal karena di sepanjang jalan tersebut terlihat banyak berdiri stan ketupat. Para pengguna jalan yang kebetulan lewat bebas mampir dan makan bersama. Tidak harus kenal panitia, siapapun bisa ikut mengantri untuk mendapatkan ketupat sayur tersebut. Panitia stan juga berupaya tampil menarik, salah satunya dengan menghadirkan hiburan organ tunggal. Stan-stan ketupat ini mulai dibuka pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pada Rabu 17 April 2024. Namun, karena banyaknya pengguna jalan yang mampir, sudah banyak stan yang tutup pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Selain di sepanjang Jalan Raya Boyolangu, stan ketupat ini juga banyak didirikan di gang-gang kampung. Salah satu stan yang banyak dikunjungi warga, yaitu ada di halaman UD Perkasa Utama Ban. Sejumlah ibu-ibu sibuk menyiapkan menu ketupat sayur dengan lauk ayam lodo suwir. Menurut Tuti, salah satu panitia yang melayani menyiapkan menu, total beras yang dihabiskan untuk acara ini yaitu 65 kg. Karena proses pembuatan ketupat cukup memakan waktu, sebagian dimasak dalam bentuk lontong. Dengan beras sebanyak itu, ketupat sayur yang disiapkan mencapai ratusan porsi. Dan untuk memasak sayur lodeh, panitia menyiapkan 30 kg pepaya, 10 kg kacang, dan 5 kg kacang loto. Sedangkan untuk ayam suwir, panitia menyiapkan 20 kg daging ayam. Pengunjung kupatan massal ini tidak hanya warga Boyolangu, namun dari berbagai desa di Tulung Agung. Sutejo, salah satu pengunjung, mengaku sengaja datang untuk mencari sarapan pagi. Ia bersama 3 temannya tidak hanya datang di satu stan, namun juga pindah ke stan yang lain. Kupatan massal kini tidak hanya di Kecamatan Boyolangu, namun juga wilayah lain di Kabupaten Tulung Agung. Diketahui, tradisi ini muncul sekitar 10 tahun lalu, yang sebelumnya identik dengan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Namun, tradisi ini tersebut sudah diadopsi untuk merayakan hari ke-7 Lebaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.